bermanfaat. Kemudian para jamaah sekalian, insyaallah mulai hari ini kita akan mempelajari sebuah kitab yang insyaallah banyak di antara antum yang sudah pernah mendengar tentang kitab ini, yaitu Kitab Tauhid alladhi huwa haqqullah 'alal 'abid, yang ditulis oleh seorang al-imam di antara imam-imam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Beliau adalah Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab Ibn Sulaiman At-Tamimi rahimahullah. Dilahirkan di sebuah negeri yaitu Al-Uyainah yang ada di Jazirah Arab pada tahun 1115 Hijriah, dan lahir di tengah-tengah keluarga yang sangat perhatian tentang agama. Bapak beliau adalah seorang ulama dan kakek beliau juga seorang ulama, sampai akhirnya berkembang dan tumbuh menjadi seorang penuntut ilmu dan juga menjadi seorang ulama sebagaimana ayah dan juga kakek beliau. Menyibukkan diri beliau dengan dakwah dan mengajarkan agama Allah, menulis banyak kitab yang sangat bermanfaat bagi kaum muslimin sampai detik ini. Di antaranya adalah Kitab Tauhid yang insyaallah akan kita pelajari. Meninggal dunia pada tahun 1206 Hijriah. Setelah meninggalkan banyak warisan ilmu, dan dakwah beliau diambil manfaatnya dan dirasakan oleh orang awam, para penuntut ilmu, para ulama di seluruh penjuru dunia. Dan insyaallah akan kita lihat sendiri bagaimana ilmu di antara ilmu-ilmu yang beliau wariskan di dalam kitab ini, Kitab Tauhid, yang berisi tentang tauhid sebagaimana namanya, akan disampaikan oleh beliau dengan cara yang luar biasa. Bahkan para ulama menjelaskan belum pernah ditulis kitab yang seperti ini sebelumnya. Disebutkan oleh beliau dalam 60 bab lebih, dan disampaikan secara berurutan mulai dari kewajiban untuk bertauhid, kemudian beliau menjelaskan tentang keutamaan tauhid, dan beliau akan menjelaskan tentang dakwah kepada tauhid, pengertian tauhid. Kemudian setelah itu beliau akan membeberkan, memperinci lawan dari tauhid, yaitu syirik. Dimulai dari syirik yang besar, kemudian setelahnya syirik-syirik yang kecil. Maka insyaallah dengan memohon pertolongan dari Allah SWT, kita ingin mengambil faedah sebesar-besarnya dari kitab ini. Dan cara kita untuk menjelaskan kitab ini, yang pertama adalah insyaallah kita tidak akan terlalu panjang lebar dalam menjelaskan dalil-dalil dan juga ucapan-ucapan yang disebutkan oleh Syekh. Dan kita akan berusaha untuk mencukupkan diri dengan maksud beliau.
Nah, beliau mengatakan dan diutamakan bagi yang ingin mengambil faedah lebih banyak untuk membawa kitabnya, minimal membawa matanya, matan dari Kitab Tauhid, dan insyaallah ini sudah banyak tersedia baik di internet ataupun di toko-toko kitab, dan alangkah baiknya apabila di sana juga membawa buku tulis untuk menulis faedah-faedah yang insyaallah akan disebutkan. Beliau mengatakan Bismillahirrahmanirrahim. Memulai kitabnya dengan basmalah karena Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Qur'anul Karim memulai Al-Qur'an dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ayat yang pertama di dalam Al-Quran adalah basmalah. Maka beliau pun menulis kitabnya sebagaimana Allah SWT memulai Al-Quran dengan basmalah. Dan Nabi SAW dahulu ketika beliau menulis surat kepada sebagian raja yang ada di zaman beliau, yang isinya adalah dakwah kepada Islam, maka beliau SAW memulai suratnya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Sehingga tidak heran kalau di sini beliau rahimahullah, dan beliau adalah seorang ulama yang semangat untuk mengikuti agama, mengikuti sunnah Nabi SAW. Bahkan dalam menulis kitab pun berusaha untuk mengikuti apa yang ada di dalam Al-Quran dan juga hadis Nabi SAW. Jadi bukan hanya di dalam salatnya mengikuti Rasulullah SAW, dalam wudunya, di dalam membaca Al-Quran, di dalam berpuasa. Tapi demikianlah para ulama, selama di sana ada dalil, selama di sana ada pegangan untuk mengikuti apa yang ada di dalam agama ini, maka dia berusaha untuk mengikutinya. Termasuk di antaranya dalam menulis kitab. Dan para ulama menjelaskan di antara hikmah memulai dengan basmalah, yang pertama adalah memohon pertolongan kepada Allah SWT. Karena bismillah artinya adalah dengan memohon pertolongan kepada Allah. Ba' di sini dinamakan di dalam bahasa Arab dengan ba' al-isti'anah. Ba' yang fungsinya adalah menunjukkan meminta pertolongan. Sehingga ketika seseorang mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, maksudnya adalah aku meminta pertolongan kepada Allah. Kalau dia mau menulis kitab berarti meminta pertolongan dalam menulis kitab. Kemudian yang kedua adalah mencari keberkahan. Karena memulai sesuatu dengan menyebutkan nama Allah, dan nama Allah Azza wa Jalla semuanya berbarakah. Allah SWT mengatakan Tabarakasmu Rabbik. Seluruh nama Rabbmu adalah berbarakah. Sehingga diharapkan orang yang memulai menulis kitab dengan mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, kitabnya menjadi kitab yang berbarakah. Dan arti maksud berbarakah di sini adalah banyak kebaikannya, banyak manfaatnya, diambil faedah oleh manusia, mudah dipahami oleh manusia. Kemudian beliau mengatakan di dalam sebagian nuskhah, Alhamdulillah wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Setelah basmalah, kemudian mengucapkan pujian kepada Allah dan mengatakan Alhamdulillah, kemudian mengucapkan salawat atas Nabi SAW dan juga keluarga beliau, para sahabat beliau, dan juga mengucapkan salam. Dan tiga perkara ini yang sering
lakukan oleh para penulis dalam menulis kitabnya, yaitu menyebutkan Bismillahirrahmanirrahim, kemudian setelah itu memuji Allah, kemudian setelah itu mengucapkan salawat dan salam untuk Rasulullah SAW. Kemudian setelahnya beliau mengatakan Kitabut Tauhid. Bab yang pertama di dalam kitab ini adalah Kitabut Tauhid. Judul dari kitab ini secara umum Kitabut Tauhid alladhi huwa haqqullahi 'alal 'abid. Kitab Tauhid yang merupakan hak Allah atas para hamba-hambanya. Para jemaah sekalian, alangkah baiknya kita mengetahui tentang makna tauhid secara bahasa dan juga istilah, supaya kita lebih jelas apa kitab yang akan kita pelajari, tentang apa isinya. At-tauhid secara bahasa adalah mengesahkan. At-tauhidu secara bahasa adalah mengesahkan atau menunggalkan atau menjadikan satu. Adapun secara istilah, yaitu istilah agama ini, maka yang dimaksud dengan tauhid adalah mengesahkan Allah di dalam perkara-perkara yang merupakan kekhususan bagi Allah. Mengesahkan Allah, menunggalkan Allah di dalam perkara-perkara yang merupakan kekhususan bagi Allah. Allah SWT memiliki 3 perkara yang merupakan kekhususan bagi Allah. Yang pertama, di antara kekhususan Allah Azza wa Jalla adalah di dalam sifat-sifat rububiyah. Sifat-sifat rububiyah, sifat-sifat yang dimiliki oleh Allah Azza wa Jalla sebagai Ar-Rabb, yang memiliki, yang memelihara. Dan di antara sifat-sifat tersebut adalah sifat mencipta. Sifat mencipta ini termasuk sifat rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah sifat memberikan rezeki. Sifat mengatur alam semesta. Sifat menghidupkan dan juga mematikan. Memberikan manfaat dan juga mudarat. Ini semua adalah termasuk sifat-sifat rububiyah. Dan ini merupakan sifat yang khusus bagi Allah. Di antara makna mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah di dalam sifat yang merupakan sifat yang khusus bagi Allah. Taqati' saud. Mengesahkan Allah di dalam sifat-sifat rububiyah ini. Kemudian yang kedua, di antara sifat yang khusus bagi Allah adalah sifat uluhiyah. Sifat uluhiyah artinya adalah sifat untuk diibadai. Sifatul uluhiyah atau al-ubudiyah ini juga merupakan sifat yang khusus bagi Allah. Mentauhidkan Allah di antara maknanya adalah
mengesahkan Allah di dalam ubudiyah. Mengesahkan Allah di dalam ibadah. Karena ini merupakan sifat yang khusus bagi Allah. Tidak ada selain Allah yang memiliki sifat ini. Kemudian yang ketiga adalah yang berkaitan dengan nama dan juga sifat Allah. Sesuatu yang khusus bagi Allah yang berkaitan dengan nama dan juga sifat Allah. Dan bahwasanya Allah SWT dialah yang memiliki seluruh sifat kesempurnaan dan tidak ada di antara makhluk yang serupa dengan Allah. Dialah satu-satunya zat yang memiliki seluruh sifat kesempurnaan tersebut, dan sifat kesempurnaan tadi mencapai puncaknya. Tidak ada di antara makhluk yang serupa dengan Allah Azza wa Jalla di dalam nama dan juga sifat tersebut. Maka di sana ada 3 perkara yang merupakan kekhususan bagi Allah. Yang pertama, sifat-sifat rububiyah. Allah mencipta, memberikan rezeki, mengatur alam semesta. Tidak ada di antara makhluk yang melakukan itu. Maka kita tauhidkan Allah, kita esahkan Allah di dalam sifat-sifat tersebut. Yang kedua, di dalam masalah nama dan juga sifat, kita yakini bahwasanya Allah SWT dialah yang memiliki seluruh sifat kesempurnaan, dan sifat-sifat kesempurnaan tersebut mencapai puncaknya. Tidak ada di antara makhluk yang serupa dengan nama dan juga sifat Allah. Ini juga harus kita tauhidkan Allah di dalam nama dan juga sifatnya. Dan yang ketiga, kita esahkan Allah, kita tauhidkan Allah di dalam ubudiyah, yaitu dengan menyerahkan seluruh ibadah dengan berbagai jenisnya, dengan berbagai macamnya, baik yang merupakan ibadah hati, lisan, atau anggota badan, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, kita serahkan hanya kepada Allah SWT. Sehingga secara singkat, tauhid secara istilah adalah mengesahkan Allah di dalam perkara-perkara yang merupakan kekhususan bagi Allah. Dari 3 jenis tauhid tadi, maka tauhid yang pertama dan kedua, yaitu tauhidur rububiyah, dengan tauhid asma dan juga sifat, kalau sudah ada di dalam diri seseorang, mengharuskan dia untuk mentauhidkan Allah di dalam ibadah. Orang yang meyakini bahwasanya Allah satu-satunya yang mencipta, memberikan rezeki, mengatur alam semesta, tidak ada yang melakukan itu kecuali Allah, berarti mengharuskan dia untuk menyerahkan ibadah hanya kepada Allah. Orang yang meyakini bahwasanya Allah SWT dialah yang memiliki seluruh sifat kesempurnaan, dan tidak ada yang lebih sayang daripada Allah, tidak ada yang lebih penyantun daripada Allah. Seluruh sifat kesempurnaan yang Allah miliki mencapai puncaknya, mengharuskan dia untuk mengesahkan Allah di dalam ibadah. Sehingga tauhidul uluhiyah ini merupakan puncaknya. Tauhidur rububiyah mengharuskan orang untuk mentauhidkan Allah di dalam uluhiyah. Tauhidul asma wa sifat juga demikian. Sehingga terkadang ketika para ulama menyebutkan at-tauhid, atau bahkan para salaf menyebutkan at-tauhid, maksudnya adalah tauhidul uluhiyah. Maksudnya adalah apa? Tauhidul al-uluhiyah. Karena tauhidul uluhiyah adalah merupakan puncak,
merupakan yang paling penting di antara tiga jenis tauhid tersebut. Dan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di sini, ketika beliau menamakan kitabnya Kitabut Tauhid, maka maksudnya adalah Tauhid Al-Uluhiyah. Sehingga sebagian besar isi dari kitab beliau ini adalah tentang Tauhidul Uluhiyah. Beliau mengatakan Kitabut Tauhid alladhi huwa haqqullahi 'alal 'abid. Kitabut Tauhid yang merupakan hak Allah atas para hamba-hambanya. Barakallahu fikum. Kemudian setelahnya beliau menyebutkan bab yang pertama, Kitabut Tauhid. Nah. Ahsanallahu ilaikum. Qala al-muallif rahimahullah wa qauli Allah ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nah. Kitabut Tauhid. Bab yang pertama beliau ingin menjelaskan tentang wajibnya bertauhid. Setelah kita mengetahui maknanya tadi, maka di bab yang pertama beliau ingin menjelaskan kepada kita tentang wajibnya masing-masing dari kita dan seluruh manusia untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan sesuatu yang sunnah atau dianjurkan saja. Hukum mentauhidkan Allah dengan makna yang tadi kita sebutkan adalah wajib untuk seluruh manusia, baik yang orang Arab maupun selain orang Arab, baik yang laki-laki maupun yang wanita, petinggi maupun bawahan, orang besar maupun orang kecil, orang kaya maupun orang miskin. Kalau mereka adalah manusia, maka wajib bagi mereka untuk mentauhidkan Allah dengan makna yang tadi kita sebutkan. Beliau menyebutkan di sini beberapa dalil. Di antaranya adalah firman Allah wa qaulillahi ta'ala wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali supaya mereka beribadah kepadaku. Ayat ini menunjukkan kepada kita bahwasanya Allah Azza wa Jalla tidaklah menciptakan kita, jin dan juga manusia, kecuali untuk beribadah kepadaku. Berarti kita diperintahkan untuk beribadah kepada Allah. Dan di dalam Al-Quranul Karim, kalau Allah SWT menyebutkan kata ibadatullah, beribadah kepada Allah, maka maknanya adalah mentauhidkan Allah. Itu rumus disebutkan oleh Abdullah bin Abbas. Kalau di dalam Al-Quran Allah menyebutkan tentang beribadah kepada Allah, maka maksudnya adalah mentauhidkan Allah di dalam ibadah, yaitu mengesahkan Allah di dalam ibadah. Di sini Allah SWT mengatakan illa liya'budun. Ada yang mengatakan lam di sini adalah lamul amr. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali supaya mereka beribadah kepadaku, yaitu diperintahkan untuk beribadah kepadaku. Diciptakan, diberikan rezeki, tujuannya adalah untuk diperintahkan mengesahkan Allah di dalam ibadah. Dan perintah asalnya adalah kewajiban. Perintah asalnya apa? Kewajiban. Menunjukkan bahwasanya mentauhidkan Allah adalah sebuah kewajiban yang kalau ditinggalkan maka seseorang berdosa. Bahkan nanti akan disebutkan bahwasanya dosa lawan dari tauhid yaitu kesyirikan ini merupakan dosa yang paling besar. Nah, setelahnya Ahsanallahu ilaikum. Wa qawlih wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budu Allah wajtanibut taghut. Dan juga firman Allah Azza wa Jalla
walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Dan sungguh kami telah mengutus kepada setiap umat seorang rasul. Apa tugasnya? An i'budullaha wajtanibut taghut. Tugasnya adalah untuk mengucapkan ucapan ini di hadapan para kaumnya. Apa ucapan mereka? U'budullah, hendaklah kalian menyembah Allah. Perintah. Dan tadi sebutkan, ketika Allah SWT menyebutkan dalam Al-Quran, beribadah kepada Allah, maksudnya apa tadi? Mentauhidkan Allah. Berarti u'budullah artinya adalah esakanlah Allah, tauhidkanlah Allah. Dan asal dari perintah adalah kewajiban. Menunjukkan bahwasanya mentauhidkan Allah merupakan kewajiban. Yang kedua, wajtanibut taghut, ucapan mereka adalah dan hendaklah kalian meninggalkan taghut. Dan di antara makna taghut adalah sesuatu yang disembah selain Allah. Ucapan mereka, wajtanibu, hendaklah kalian tinggalkan taghut, tinggalkan seluruh sesembahan yang disembah selain Allah. Entah itu jin, matahari, wali, nabi, tidak boleh disembah selain Allah. Artinya apa? Tinggalkan itu semuanya, tauhidkan Allah, beribadah hanya kepada Allah SWT. Wajtanibu artinya adalah tinggalkanlah, dan itu adalah perintah, dan asal dari perintah adalah kewajiban. Wajib bagi kita untuk mentauhidkan Allah, dan wajib bagi seseorang untuk meninggalkan kesyirikan. Nah, Ahsanallahu ilaikum. Wa qawlih wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Nah, kemudian ayat yang ketiga, dan juga firman Allah, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Di dalam surat Al-Isra, yang artinya, dan Allah Azza wa Jalla telah mengqadha, telah menentukan, telah menetapkan. Dan di antara maknanya adalah telah memerintahkan. Wa qadha rabbuka, dan Rabbmu telah memerintahkan. Memerintahkan apa? Alla ta'budu illa iyyah. Supaya kalian tidak menyembah, tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah. Berarti tauhid. Dan asal dari perintah adalah kewajiban. Kemudian Allah mengatakan wabil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tua hendaklah kalian berbuat baik. Nah, Ahsanallahu ilaikum. Qala rahimahullah wa qawlih wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. kemudian beliau mendatangkan ayat yang keempat, wa qawlihi, dan juga firman Allah, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Dan hendaklah kalian menyembah kepada Allah, dan janganlah kalian menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Wa'budullah, hendaklah kalian menyembah Allah, perintah, dan asal dari perintah adalah kewajiban. Kemudian Allah mengatakan wala tusyriku bihi syai'a, dan janganlah kalian menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Di sini larangan. Larangan untuk menyekutukan Allah, yang kelazimannya mengharuskan kita, mewajibkan kita untuk mengesahkan Allah di dalam ibadah. Kalau syirik diharamkan, berarti tauhid diwajibkan. Berarti di sini baik firman Allah Azza wa Jalla pada penggalan yang pertama wa'budullah, dan juga firman Allah wala tusyriku bihi syai'a, semuanya menunjukkan tentang kewajiban tauhid. Nah, Ahsanallahu ilaikum. Wa qala rahimahullah wa qawlih
قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. Kemudian setelahnya beliau mendatangkan ayat yang ada di dalam surat Al-An'am. Untuk perhatikan, beliau tidak berbicara banyak, hanya mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Setelah itu langsung mendatangkan untuk kita dalil-dalil dari Al-Quran. Yang nanti akan dilanjutkan dengan dalil dari hadis Nabi SAW ingin mengajarkan kepada kita bahwasanya kita di dalam beragama itu harus berdasarkan ilmu. Dan ilmu adalah apa yang ada di dalam Al-Quran dan juga hadis Nabi SAW. Ini adalah ayat-ayat yang menunjukkan tentang kewajiban tauhid. Qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum alaikum. Katakanlah ya Muhammad, aku akan bacakan kepada kalian apa yang telah diharamkan oleh Rabb kalian atas kalian. Apa di antaranya? Alla tusyriku bihi syai'a. Di antaranya adalah, di antara yang diharamkan oleh Allah, jangan kalian menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Dan seperti yang tadi kita sebutkan, ketika Allah mengharamkan kesyirikan, menunjukkan bahwasanya Allah mewajibkan kita untuk bertauhid. Berarti berdasarkan ayat ini, tauhid adalah sebuah kewajiban. Dan beliau rahimahullah tidak mencukupkan diri dengan satu ayat, tapi menyebutkan beberapa ayat dan semuanya menunjukkan tentang kewajiban tauhid, karena diharapkan ketika seorang muslim atau muslimah membaca beberapa ayat dan semuanya menunjukkan tentang kewajiban tauhid, ini semakin menambah di dalam dirinya keyakinan akan benarnya kewajiban untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله قال ابن مسعود رضي الله عنه من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم إلى قوله وأن هذا صراطي مستقيما. Nah, kemudian setelahnya beliau mendatangkan ucapan seorang sahabat, yaitu Abdullah bin Mas'ud, yang menjelaskan tentang ayat yang terakhir tadi yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, yaitu Qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum alaikum. Berkata Abdullah bin Mas'ud, Man arada an yanzura ila wasiyati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam allati 'alaiha khatamuh. Barang siapa yang ingin melihat wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam, wasiat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang itu merupakan wasiat akhir beliau. Karena beliau dahulu berwasiat dan wasiatnya adalah berwasiat dengan kitabullah. Wasiat beliau adalah berwasiat dengan Al-Quran. Itu kewajiban kita untuk mengamalkan Al-Quranul Karim. Beliau mengatakan, barang siapa yang ingin melihat wasiat Nabi Muhammad SAW, dan wasiat ini bukan perintah biasa. Ini adalah perintah yang memiliki kedudukan yang tinggi, sesuatu yang penting. Maka hendaklah dia membaca firman Allah, Qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum alaikum. Membaca firman Allah yang Allah sebutkan dalam surat Al-An'am, yang isinya apa? Kewajiban untuk bertauhid. Karena tadi disebutkan, ketika Allah SWT mengharamkan kesyirikan, menunjukkan tentang kewajiban untuk bertauhid. Berarti wasiat Nabi Muhammad SAW adalah berwasiat untuk bertauhid, yang merupakan inti dari apa yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Ila qawlihi, sampai kepada firman Allah Azza wa Jal, wa anna hadha sirati mustaqima fattabi'uhu, dan ketahuilah bahwasanya ini adalah jalanku yang lurus, maka hendaklah kalian mengikutinya. Berarti tauhid ini termasuk bagian dari
jalan yang lurus. Bahkan dia adalah termasuk syiar atau syiar dari jalan yang lurus. As-siratul mustaqim. Allah SWT mengatakan, Innallaha rabbi wa rabbukum fa'buduh, hadha siratun mustaqim. Sesungguhnya Allah, dia adalah Rabbku dan juga Rabb kalian, maka hendaklah kalian menyembah hanya kepada Allah, sesungguhnya ini adalah jalan yang lurus. Makanya termasuk ciri seseorang mendapatkan hidayah kepada jalan yang lurus ketika dia mendapatkan hidayah kepada tauhid. Nah. أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله: وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال لي: يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ فقلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. فقلت: يا رسول الله أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. أخرجاه في صحيحين. Nah, kemudian beliau mendatangkan hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan juga Muslim. Wa an Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, dari Mu'adz bin Jabal, semoga Allah meridai beliau, qala, beliau mengatakan, kuntu radifan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala himar. Suatu saat aku membonceng Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas keledai. Faqala li, maka beliau mengatakan, ya Mu'adz, wahai Mu'adz, atadri ma haqqullahi 'alal ibad wa ma haqqul ibadi 'ala Allah? Tahu tidak kamu apa hak Allah atas para hamba? Apa yang harus kita lakukan kepada Allah? Dan apa hak hamba atas Allah? Apa yang berhak didapatkan oleh seorang hamba ketika dia melaksanakan kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa taala? Qultu Allahu wa rasuluhu a'lam. Mu'adz, beliau mengatakan Allah dan juga Rasulnya lebih tahu. Qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan, haqqullahi 'alal ibad ay ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Ketahuilah bahwasanya hak Allah atas para hamba, yaitu kewajiban kita kepada Allah, adalah para hamba tersebut menyembah hanya kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Antum perhatikan, haqqullahi 'alal ibadah. Hak Allah atas para hamba maksudnya adalah apa yang wajib kita lakukan kepada Allah, yaitu menyembah Allah saja, tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Berarti hadis Nabi menunjukkan tentang kewajiban untuk bertauhid. Wa haqqul ibadi 'ala Allah alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'a. Dan hak para hamba atas Allah ketika mereka melaksanakan kewajiban tersebut, maka Allah tidak akan mengadab orang yang tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Balasan dari Allah bagi orang yang mentauhidkan Allah, Allah tidak akan mengadab orang tersebut. Di antara maknanya disebutkan oleh para ulama, bisa dilindungi dari adab sama sekali. Maksudnya tidak diadab sama sekali. Dan ini bagi orang yang menyempurnakan tauhidnya. Atau yang kedua, diselamatkan dari adab yang kekal di dalam neraka. Mungkin diadab karena sebab dosa-dosanya, tapi dia tidak akan kekal di dalam neraka. Ini makna secara singkat dan insya Allah akan kita ketahui lebih dalam ketika beliau menyebutkan tentang keutamaan tauhid. Sekarang kita sedang membicarakan tentang kewajiban tauhid. Qultu ya Rasulullah, afala ubashirun nas? Kemudian Mu'adz bin Jabal ketika mendengar ini, karena ini adalah kabar gembira, orang yang bertauhid tidak diazab oleh Allah. Dan mereka memang selama ini berislam, beribadah, beragama, tujuannya adalah ingin selamat dari azab Allah. Wahai Rasulullah,
bolehkah aku memberikan kabar gembira ini kepada manusia? Aku ingin kabarkan kepada manusia tentang keutamaan bertauhid ini. Bahwasanya dia tidak akan diazab oleh Allah. Maka Nabi SAW mengatakan, la tubashirhum fayattakilu. Jangan engkau lakukan. Karena dikhawatirkan mereka akan pasrah. Artinya, mentang-mentang dia bertauhid, mengenal tauhid, kemudian dia bermudah-mudahan dalam melakukan berbagai kemaksiatan. Ini yang dikhawatirkan. Sehingga saat itu Nabi SAW dengan hikmah, dengan bijaksana melarang terlebih dahulu Mu'adz bin Jabal karena kondisi dan keadaan saat itu manusia belum siap untuk dikabarkan dengan berita ini karena dikhawatirkan mereka akan bermudah-mudahan di dalam melakukan kemaksiatan. Dan ini kadang terjadi di sebagian saudara-saudara kita yang mereka mengenal tauhid karena sering mendengar tentang keutamaan tauhid, kemudian akhirnya bermudah-mudahan di dalam melakukan berbagai kemaksiatan. Tentunya ini pemahaman yang salah dan insyaallah kita lanjutkan setelah azan. Nah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Nah, beliau mengatakan, la tubashirhum fayattakilu. Jangan engkau mengabarkan kabar ini kepada mereka karena dikhawatirkan mereka akan pasrah dengan amalan mereka.
Mencukupkan diri dengan tauhid, kemudian bermudah-mudahan di dalam masalah kemaksiatan atau meninggalkan kewajiban. Ini yang dikhawatirkan oleh Nabi SAW saat itu, dan ini menunjukkan terkadang dalam satu kondisi, dalam satu keadaan, seorang yang alim boleh menyembunyikan sebuah ilmu. Kalau memang dikhawatirkan orang yang ada di depannya ketika mengetahui justru keadaan dia semakin rusak dan semakin parah dan semakin jauh dari Allah SWT. Dan bukan berarti seseorang kemudian menyembunyikan ilmu dalam setiap keadaan. Jadi menunjukkan bolehnya terkadang seorang alim menyembunyikan sebuah ilmu karena sebuah maslahat. Oleh karena itu Mu'adz bin Jabal di akhir hidup beliau sampaikan hadis ini. Sehingga kita pun mengetahui tentang hadis ini. Membuktikan bahwasanya beliau radhiyallahu taala anhu menyampaikan hadis ini setelah itu kepada manusia, sehingga manusia pun mereka mendengar hadis ini dan mengetahui hadis ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhrajahu fi sahihain, hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Muslim di dalam kedua sahih beliau. Nah, أحسن الله إليكم. قال رحمه الله فيه مسائل. الأولى الحكمة في خلق الجن والإنس. الثانية أن العبادة هي التوحيد لأن الخصومة فيه. الثالثة أن من لم يأتي به لم يعبد الله ففيه معنى ولا أنتم عابدون ما أعبد. الرابع. Para ikhwah dan juga para jamaah sekalian, muallif setelah beliau menyebutkan tentang dalil-dalil yang menunjukkan tentang kewajiban bertauhid, maka beliau di akhir bab ini menyebutkan faedah-faedah yang bisa diambil dari dalil-dalil di atas. Dan faedah yang beliau sebutkan ada di antaranya yang berkaitan dengan tauhid dan ada di antaranya yang tidak berkaitan dengan tauhid. Dan ini adalah termasuk kedermawanan beliau dalam menyampaikan ilmu ini. Dan kita akan mencukupkan diri dengan apa yang berkaitan dengan bab ini. Beliau mengatakan fihi masail, di dalamnya ada beberapa permasalahan. Al-ula, yang pertama adalah al-hikmatu fi khalqil jinni wal ins. Hikmah dari diciptakannya jin dan manusia, yaitu untuk apa? Beribadah kepada Allah. Itu di antara faedah yang bisa kita ambil. Dan itu faedah yang besar. Seorang manusia bisa mengetahui hikmah untuk apa dia diciptakan oleh Allah. Karena di sana ada tidak manusia yang tidak tahu untuk apa dia diciptakan? Ada. Maka ini ilmu, faedah. Yang kedua, atsaniyah, yang kedua adalah annal ibadata hiya tauhidu li'anna al-khusumata fihi. Faedah yang kedua bahwasanya ibadah yang dimaksud di dalam Al-Qur'an adalah tauhid. Ketika Allah SWT menyebutkan perintah untuk beribadah kepadanya, maksudnya adalah perintah untuk mengisahkan Allah di dalam ibadah. Kenapa demikian? Karena permusuhan, pertengkaran, perseteruan antara para nabi dan juga kaumnya adalah tentang masalah ini. Mereka tidak berseteru di dalam masalah Allah SWT yang mencipta atau tidak. Karena mereka pun juga mengakui bahwasanya Allah SWT dialah yang mencipta. Tapi perseteruan mereka adalah ketika ada di antara kaumnya yang tidak mengisahkan Allah di dalam ibadah. Sehingga diutus para rasul tersebut, tadi apa? Untuk mengatakan, ani'budullaha wajtanibut taghut. Supaya kalian menyembah kepada Allah saja dan menjauhi kesyirikan. Kemudian yang ketiga, ats-tsalitsatu anna man lam ya'ti bihi lam ya'budillah. Yang ketiga, barang siapa yang tidak
bertauhid kepada Allah, maksudnya adalah tidak menyembah Allah saja, tidak mengesahkan Allah di dalam ibadah, lam ya'budillah, maka dianggap dia tidak beribadah kepada Allah. Orang yang tidak mentauhidkan Allah dalam ibadah, dianggap dia tidak mentauhidkan, dianggap dia tidak menyembah Allah. Meskipun secara zahir dia beribadah kepada Allah, dia salat, pergi haji, di bulan Ramadan dia berpuasa, tapi ketika di waktu yang lain dia serahkan sebagian ibadah kepada selain Allah, maka dianggap dia tidak beribadah kepada Allah. Karena sekali lagi, perintah untuk beribadah kepada Allah artinya adalah perintah untuk mengesahkan Allah di dalam ibadah. Fafihi makna qawlihi, dan di dalamnya ada makna firman Allah Azza wa Jalla, wala antum abiduna ma a'bud, dalam surat apa? Al-Kafirun. Dan kalian wahai orang-orang kafir, karena qul ya ayyuhal kafirun, kalian tidak menyembah apa yang aku sembah. Karena orang-orang musyrikin Quraisy, mereka menduakan Allah di dalam ibadah. Terkadang menyembah Allah, terkadang menyembah kepada selain Allah. Ketika mereka terkadang menyembah Allah, terkadang menyembah kepada selain Allah, tidak dinamakan beribadah kepada Allah. Sehingga Nabi disuruh mengatakan, wala antum abiduna ma a'bud, kalian tidak menyembah apa yang aku sembah. Padahal mereka juga menyembah Allah. Ketika mereka berhaji, berhaji untuk siapa? Berhaji untuk Allah. Tapi Nabi disuruh untuk mengatakan kalian tidak menyembah Allah. Kenapa? Karena mereka tidak mengesahkan Allah di dalam ibadah. Siapa yang benar-benar menyembah Allah? Kaum muslimin. Karena mereka hanya menyembah Allah saja dan tidak menyembah kepada selain Allah. Nah. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الرابعة الحكمة في إرسال الرسل عليهم الصلاة والسلام. الخامسة أن الرسالة عمت كل أمة. السادسة أن دين الأنبياء واحد. Nah, kemudian faedah yang keempat, al-hikmatu fi irsal ar-rusul. Hikmah diutusnya para rasul. Untuk apa tadi? Berdakwah kepada tauhid. Yang kelima, bahwasanya risalah adalah untuk seluruh umat. Allah SWT mengutus kepada setiap umat seorang rasul. Berarti risalah adalah untuk semuanya. Tapi bedanya, kalau nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW itu diutus untuk kaumnya saja, masing-masing kaum diutus kepada mereka seorang rasul. Adapun Nabi Muhammad SAW maka diutus untuk seluruh manusia. Dan ini adalah hikmah atau rahmat dari Allah SWT. Allah ingin menegakkan hujjah atas manusia supaya tidak ada alasan nanti, ya Allah, dulu tidak engkau utus kepada kami seorang rasul, kami tidak tahu karena demikian dan demikian. Allah SWT telah mengutus ribuan rasul dan menurunkan kitab-kitab. Tujuannya adalah untuk menegakkan hujjah kepada manusia. Yang keenam, anna dinal anbiya'i wahid. Yang keenam adalah di antara faedahnya bahwa agama para nabi semuanya satu. Agama para nabi, yaitu ajaran intinya adalah satu, mentauhidkan Allah. Nah. Ahsanallahu ilaikum. Qala rahimahullah, as-sabi'ah al-mas'alatul kabirah. As-sabi'atu al-mas'alatul kabirah. أن عبادة الله لا تحصل إلا بالكفر بالطاغوت، ففيه معنى قوله: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. الثامنة أن الطاغوت عام في كل ما عبد من دون الله. التاسعة عظم شأن ثلاث الآيات المحكمات في سورة الأنعام عند السلف، وفيها 10 مسائل. أولها an-nahyu 'anil syirk. Nah, kemudian faedah yang ketujuh, ada permasalahan yang besar, yaitu bahwasanya beribadah kepada Allah itu tidak sah kecuali apabila kita mengingkari taghut, meninggalkan segala sesuatu yang disembah selain Allah. Itulah makna tauhid. Dan di dalamnya ada makna firman Allah yang artinya, maka barang siapa yang mengingkari taghut dan beriman kepada Allah, maka sungguh dia telah
berpegang dengan tali yang kokoh. Syaratnya dua, beriman kepada Allah dan mengingkari taghut. Taghut artinya adalah diantaranya segala sesuatu yang disembah selain Allah. Yang kedelapan, bahwasanya taghut adalah umum di dalam setiap apa yang disembah selain Allah. Segala sesuatu yang disembah selain Allah dinamakan taghut dan kita diperintahkan untuk meninggalkannya. Yang kesembilan, keagungan 3 ayat yang muhkam yang disebutkan di dalam surat Al-An'am, qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaikum, di mata para salaf dan di dalamnya ada 10 permasalahan. Yang pertama yang diharamkan adalah larangan dari menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ahsanallahu ilaikum. Qala rahimahullah, al-'ashiratu al-ayatul muhkamat fi surah al-Isra wa fiha 18 mas'alah. بدأها الله بقوله ولا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا، وختمها بقوله ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. ونبهنا الله سبحانه على عظم شأن هذه المسائل بقوله ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة. Yang ke-10, ayat-ayat yang muhkamat yang disebutkan dalam surat Al-Isra. Ayat-ayat yang muhkam itu yang tidak memiliki makna yang lain. Maknanya jelas. Yang isinya ada 18 permasalahan. Allah mulai dengan firman-Nya, la taj'al ma'allahi ilahan akhar fataqa'uda madhmuman makhdhula. Janganlah engkau menjadikan bersama Allah sesembahan yang lain. Yaitu jangan menyekutukan Allah. Sehingga engkau akan menjadi orang yang tercela dan terhina. Orang yang menyekutukan Allah tercela dan dia terhina, menghinakan dirinya sendiri. Sebaliknya orang yang mengesahkan Allah, dia memuliakan dirinya sendiri. Wa khatamaha biqaulih, dan Allah SWT menutupnya dengan firman-Nya, wala taj'al ma'allahi ilahan akhar fatulqa fi jahannam maluman madhura. Dan janganlah engkau menjadikan bersama Allah sesembahan yang lain, sehingga engkau akan dilemparkan ke dalam jahannam dalam keadaan tercela dan juga terhina. Akhir dari orang yang menyekutukan Allah, awalnya adalah kehinaan dan celaan di dunia, akhirnya adalah dia akan dilemparkan ke dalam jahannam. Dan Allah SWT mengingatkan kita tentang besarnya permasalahan-permasalahan ini dengan firman-Nya, dzalika mimma auha ilaika rabbuka minal hikmah. Itulah di antara yang Allah wahyukan berupa hikmah. Nah, setelahnya. Ahsanallahu ilaikum. Qala rahimahullah, al-hadiyata 'asharah آية سورة النساء التي تسمى آية الحقوق العشرة. بدأها الله تعالى بقوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. 12 التنبيه على وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته. 13 معرفة حق الله علينا. 14 معرفة حق العباد عليه إذا أدوا حقه. 15 أن هذه المسألة لا يعرفها أكثر الصحابة. Nah, kemudian yang ke-11 ayat di dalam surat An-Nisa yang dinamakan dengan ayat 10 hak, yaitu firman Allah wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Allah SWT memulainya dengan wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Jadi ayat yang dinamakan dengan ayat 10 hak. Yang pertama kali Allah sebutkan adalah hak Allah, yaitu hak untuk ditauhidkan, untuk diesahkan di dalam ibadah. Kemudian yang ke-12 peringatan tentang wasiat Rasulullah SAW ketika beliau akan meninggal dunia, dan bahwasanya wasiat beliau adalah wasiat dengan Al-Quran, mewasiatkan kita untuk beramal dengan Al-Quran, dan bahwasanya inti dari Al-Quran adalah tauhid. Kemudian yang ke-13 ma'rifatu haqqillahi alaina. Yang ke-13 di antara faedah yang bisa kita ambil, hak Allah atas kita, dan bahwasanya hak Allah atas kita adalah tauhid. Dan yang ke-14 ma'rifatu haqqil ibadi alaihi idza addau haqqahu. Yang ke-14 adalah hak para hamba atas Allah apabila mereka melaksanakan hak Allah. Itu apa tadi? Hak untuk tidak
azab. Kemudian yang ke-15, anna hadhil mas'alata la ya'rifuha aktsaru sahabah, bahwasanya permasalahan ini tidak diketahui oleh sebagian besar sahabat. Yang tidak diketahui di sini bukan tauhidnya, tetapi yang tidak diketahui di sini adalah pahala dari tauhid, balasan dari tauhid. Tidak diketahui oleh sebagian besar para sahabat sebelumnya, tapi setelahnya mereka pun mengetahui setelah mendengar tentunya dalil-dalil yang sahih dari Nabi SAW. Kemudian yang ke-16. Ahsanallahu ilaikum. Qala rahimahullah. As-sadisata asyrah jawazu kitman al-ilm lil maslahah. As-sabi'ata asyrah استحباب بشارة المسلم بما يسره. الثامنية عشرة الخوف من الاتكال على سعة رحمة الله. التاسعة عشرة قول المسؤول عما لا يعلم الله ورسوله أعلم. العشرون جواز تخصيص بعض الناس بالعلم دون بعض. الحادية والعشرون تواضعه صلى الله عليه وسلم لركوب الحمار مع الإرداف عليه. الثانية والعشرون جواز الإرداف على الدابة. الثالثة والعشرون فضيلة معاذ بن جبل رضي الله عنه. الرابعة والعشرون عظم شأن هذه المسألة. Nah, kemudian beliau menyebutkan yang ke-16 adalah bolehnya seseorang menyembunyikan ilmu untuk maslahat. Dalilnya hadis Mu'adz tadi. Karena Nabi SAW melarang beliau untuk mengabarkan ilmu tadi untuk maslahat. Kemudian yang ke-17, diutamakan, dianjurkan untuk memberi kabar gembira kepada seorang muslim dengan sesuatu yang menjadikan dia gembira. Makanya tadi Mu'adz bin Jabal meminta izin kepada Nabi SAW untuk memberikan kabar gembira kepada manusia. Berarti dianjurkan kita ini untuk memberikan kabar gembira kepada seorang muslim yang lain. Kemudian yang selanjutnya, kekhawatiran seseorang bertawakal atas luasnya rahmat Allah. Itu salah paham di dalam memahami luasnya rahmat Allah, sehingga sebagian mereka kemudian pasrah dan mencukupkan diri dengan tauhid, kemudian tidak melaksanakan kewajiban, atau dia bermudah-mudahan di dalam kemaksiatan. Ini dikhawatirkan seseorang yang bertauhid terjerumus ke dalam perkara ini, sehingga perlu diingatkan terus ya di dalam majelis-majelis ilmu bahwasanya tauhid bukan berarti kemudian seseorang bermudah-mudahan di dalam kemaksiatan. Nanti akan sampai insyaallah ya pembahasan bab secara khusus yang akan kita pahami bersama bagaimana kita menjamak di antara dalil-dalil yang menunjukkan tentang keutamaan tauhid dan kewajiban kita untuk menjaga diri kita dari neraka dan melaksanakan kewajiban dan meninggalkan kemaksiatan. Kemudian setelahnya yang ke-19, ucapan seseorang yang ketika ditanya dia tidak tahu mengatakan Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan juga Rasulnya lebih tahu. Kalau kita ditanya tentang permasalahan agama, maka kita mengatakan Allahu a'lam atau mengatakan Allahu wa rasuluhu a'lam. Dua-duanya boleh. Dan yang lebih afdal mengatakan Allahu a'lam. Kemudian selanjutnya yang ke-20, bolehnya mengkhususkan sebagian orang dengan ilmu. Jadi tidak semua ilmu kemudian kita sampaikan kepada semuanya. Boleh seorang guru dia mengkhususkan sebagian ilmu untuk sebagian muridnya. Kenapa demikian? Dilihat dari kesiapannya. Bukan berarti beliau bakhil, ada sesuatu yang dirahasiakan, tidak. Tapi dilihat dari kandungan ilmu tersebut, ini sepertinya tidak pantas untuk saat ini kecuali diketahui oleh sebagian. Dan ini adalah termasuk hikmah. Kemudian yang ke-21, tawadhu'uhu sallallahu alaihi wasallam lirukubihil himara ma'al irdafi alaih. Di antara faedah yang bisa kita ambil, rendah hatinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari mana faedah ini? Ketika beliau naik keledai. Padahal beliau adalah seorang kepala negara, seorang nabi. Umat beliau banyak, ada yang kaya, ada yang orang merupakan petinggi di kaumnya. Tapi beliau menaiki keledai saat itu
Dan itu adalah menunjukkan tentang rendah hatinya beliau, tawaduknya beliau. Ditambah yang menunjukkan kerendahan hati beliau adalah beliau mau memboncengkan salah seorang di antara bawahannya, di antara rakyatnya, di antara umatnya. Karena ini juga merupakan bentuk kerendah hatian. Ada sebagian orang sombong, dia tidak mau sama sekali untuk memboncengkan orang lain. Menganggap ini adalah sebuah penghinaan atau sebuah kerendahan. Tapi Nabi SAW beliau adalah seorang Nabi yang mutawadhi'. Kemudian yang ke-22, jawazul irdafi ala dabbah. Di antara faedahnya adalah bolehnya seseorang memboncengkan di atas dabbah, yaitu hewan. Ini bukan sesuatu yang dilarang. Buktinya Nabi SAW beliau memboncengkan. Kemudian yang ke-23, aidhamu sya'ni hadhil mas'alah. Besarnya permasalahan ini, yaitu permasalahan tentang bahwasanya hak Allah Azza wa Jal atas hamba-hambanya adalah mentauhidkan. Kemudian yang ke-24, fadilatu Mu'adz ibn Jabal. Di antara faedah yang bisa kita ambil adalah keutamaan Mu'adz ibn Jabal. Dari mana kita tahu keutamaan beliau? Buktinya Nabi SAW mengkhususkan ilmu kepada beliau yang tidak diberikan kepada yang lain. Ini menunjukkan tentang keutamaan Mu'adz bin Jabal. Demikian yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. InsyaAllah kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan tertulis, Ustaz. Baik. Pertanyaan yang pertama, Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz dan keluarga umat muslim di dunia ini selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ustadz, izin bertanya, ketika berkomunikasi via WhatsApp, sebaiknya yang paling afdal menuliskan basmalah atau salam? Jazakallah khairan. Ya, ucapan atau basmalah tidak harus ditulis. Adapun dalam percakapan, maka seorang langsung mengucapkan Assalamualaikum. Baik secara langsung ataupun dalam WhatsApp mengucapkan Assalamualaikum, itu yang diucapkan pertama kali. Wallahu ta'ala a'lam. Nah, Saya bertanya lagi, Ustaz. ya. Ustaz izin bertanya, apa hukum dan syarat berhaji bagi seorang wanita tanpa mahram dalam kurung janda yang telah berusia 58 tahun? Jazakumullah khairan. Allah SWT mengatakan walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dan bagi Allah atas manusia untuk melakukan haji ke Baitullah, man istata'a ilaihi sabila, bagi orang yang mampu menuju ke sana. Dan para ulama menjelaskan makna dari kemampuan di sini adalah kemampuan dari sisi harta. Seseorang memiliki harta untuk perjalanan menuju ke Baitullah, kemudian perbekalan, nafkah yang ditinggalkan untuk keluarga. Kemudian di antara makna kemampuan adalah fisik. Seorang memiliki kesehatan, mampu dengan fisiknya menuju ke Baitullah. Dan untuk wanita, di antara makna kemampuan adalah memiliki mahram. Di antara makna kemampuan adalah memiliki mahram. Karena dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, la tusafiru al-mar'at illa ma'adhi mahram. Tidak diperbolehkan seorang wanita safar kecuali bersama mahramnya. Ada seorang laki-laki saat itu mendengar hadis ini dan bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, uridu an akhruja fi jaishi kada wa kada, wa imra'ati turidul hajj. Wahai Rasulullah, aku ingin keluar bersama pasukan ini, dan pasukan ini maksudnya adalah ingin keluar berjihad di jalan Allah. Akan tetapi istriku ingin melakukan haji. Dia ingin bertanya, mana yang saya pilih? Berjihad di jalan Allah atau menemani istriku? Maka Nabi SAW mengatakan kepada laki-laki tersebut, ukhruj ma'amra'atik. Hendaklah engkau keluar bersama istrimu. Maksudnya adalah temanilah istrimu. Jadilah mahram untuk istrimu di dalam hajinya. Ini menunjukkan bahwasanya seorang wanita yang ingin melakukan haji,
Maka di antara makna istita'ah, kemampuan yang harus dia miliki adalah apabila dia memiliki mahram. Dan hadis ini menunjukkan bahwasanya hadis ini, yaitu pertanyaan dari sahabat tadi, menunjukkan bahwasanya ucapan Nabi SAW, tidak boleh seorang wanita bersafar kecuali bersama mahramnya, ini dalam masalah dunia maupun di dalam masalah ibadah. Ini adalah pendapat yang lebih berhati-hati di antara dua pendapat. Wallahu ta'ala a'lam. Nah. Assalamualaikum. Pertanyaan berikutnya, apakah boleh kita menuntut ilmu hanya materi tauhid saja selamanya, atau harus ditambahkan ilmu-ilmu lainnya? Bagaimana pembagian porsi-porsinya? Jazakallahu khairan. Tauhid ini adalah perkara yang wajib dipelajari oleh setiap muslim. Semuanya. Orang yang ingin mempelajari agama Allah, maka perkara yang paling penting di dalam agama ini adalah tauhid. Bukan berarti seseorang kemudian hanya belajar tauhid saja selamanya. Tidak. Di sana ada ilmu-ilmu yang lain. Dan kalau tauhid seseorang benar-benar mengena di dalam dirinya, maka akan membawa dia untuk mempelajari ilmu-ilmu yang lain. Ketika pemahaman tauhid yang dia pahami adalah pemahaman yang benar, maka akan menjadikan dia mempelajari ilmu-ilmu yang lain. Orang yang pemahaman tauhidnya benar, kemudian dia tahu bahwasanya wajib bagi saya untuk mentauhidkan Allah di dalam ibadah, maka akan menggerakkan dia untuk mengetahui apa jenis-jenis ibadah. Ketika dia tahu, oh ternyata di antara jenis ibadah adalah salat. Wa aqimus salata wa atuz zakah. Hendaklah kalian mendirikan salat dan hendaklah kalian membayar zakat. Maka dia akan, kalau tauhidnya benar, dia akan berusaha untuk melaksanakan salat lillah. Dan kalau tauhidnya benar, maka dia akan tahu bahwasanya Allah tidak akan menerima salatku kecuali apabila salatku sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia akan bertanya, di mana saya belajar salat? Di mana saya belajar taharah? Akhirnya mengiring dia untuk mempelajari tentang masalah fikih. Ketika dia bermuamalah, bertransaksi, dan dia tahu bahwasanya kelak akan ada hari akhir. Akan ada pertanyaan di hari kiamat tentang harta, dari mana dia dapatkan, untuk apa dia gunakan. Akan mengiring dia akhirnya untuk mempelajari, mengilmui, mengetahui apa jual beli yang tidak diperbolehkan. Ini riba, ini gharar, ini majhul dan seterusnya. Kenapa? Karena dia takut. Di dalam dirinya ada tauhid, ada keimanan. Jadi kalau tauhid seseorang benar, pemahamannya benar, maka akan menjadikan dia semangat untuk mempelajari cabang-cabang ilmu agama yang lain. Wallahu taala alam. Insyaallah kita cukupkan di sini. Barakallahu fikum. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum.